اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina wa rasulillah ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih penjelasan kenapa baca Al-Quran jahar lantang itu lebih bagus daripada bacaan sir, karena kebaikannya muta'addi, meluas, menjangkau ke yang lain. Fal khairul muta'addi afdalu minal lazim. Kebaikan yang merata, meluasi, menyebabkan orang lain bisa berbuat baik, itu lebih baik ketimbang kebaikan yang hanya stuck, ya, dilakukan sendiri. Li'annahu qad yarahu battanun ghafilun. Nah, ini dia nih, ya. Karena kadang-kadang ada pahlawan yang lalai. Dia ahli Al-Quran, dia orang getol ibadah, tapi pas lagi kena lesunya. Nah, ketika mendengar orang baca Al-Quran, terbangkitkan semangat kembali. Fayan syutu, sehingga dia bersemangat, bisa babi nasyatihi, dengan sebab semangatnya orang yang baca Al-Quran nantang tadi. Wa yashtaqu ilal khidmah, sehingga membuat dia rindu untuk berkhidmat, beribadah. Famata hadarahu syai'un min hadhihi niyat, manakala hadir salah satu dari niat-niat ini ketika membaca Al-Quran lantang, fal jahru afdalu, maka menjaharkan bacaan lebih utama. Jadi dia ngantuk, baca Al-Qurannya dilantangin, maka itu lebih utama. Wa ini jitama'at hadhihi niyat, dan seandainya berkumpul seluruh niat-niat ini, niat untuk bisa menebarkan kebaikan, membangunkan orang yang tidur, ya, kemudian membangunkan hati yang membaca, untuk memfokuskan pikiran baca Al-Quran agar kupingnya bisa menyimak apa yang dia baca, mengusir ngantuk pada dirinya dan pada orang lain yang memang sudah tahu apa karakternya dia. Kemudian menambahkan semangatnya, mempersedikit malas, ya. Maka apabila kumpul niat-niat seperti ini, tada'afal ajru, maka berlipat-lipatlah pahala baca Al-Qur'annya. Wa bikasratin niyat tazku a'malul abrar, ya. Dengan banyaknya niat, makin bersih, makin hebatlah amal-amalan orang-orang saleh. Wa tada'afa ujuruhum, wa tatadha'afa ujurum, dan berlipat-lipatlah kebaikannya, pahalanya. Jadi al-ajru biqadrin niyat, ya. Wa in kana fil 'amalil wahid, apabila dalam satu pekerjaan asyru niyatin, ada 10 niat, kana fi 'asyrati ujurin, maka dia mendapat nilai 10 pahala. Walihadza naqulu, oleh karena itu kita katakan qiraatul Quran fil masahifi afdalu. Membaca Al-Quran, melihat di Al-Qurannya itu di mushaf, bukan secara hafalan, afdalu, lebih utama. Kenapa? Bukankah yang hafal itu lebih hebat daripada yang membaca? Bukan dari hebatnya yang dinilai, tapi lebih keutamaan berapa item, berapa anggota yang diajak ibadah. Qiraatul Quran fil masahifi afdalu. Membaca Al-Quran di mushaf, di lembarannya itu lebih utama. Kenapa? Idz yazidu fil amali an-nazru. Karena ada tambahan amal. Apa itu? An-nazru, memandang.
Jadi seluruh tubuh kita ini butuh amal. Kalau kita menghafal bacaan saja, itu yang ibadah cuman ya lisan, otaknya, tapi matanya merem bisa, nggak kebagian matanya ibadah. Maka ketika kita membaca Al-Quran, dilihat itu mushafnya, maka mata beribadah, lisan beribadah, otak yang dan kuping juga beribadah. Jadi dia lebih utama karena lebih bertambah kebaikan dilakukan anggota tubuh. Wa ta'ammulul mushafi wa hamluhu. Wa ta'ammulil mushafi wa hamlihi. Karena ada tambahan pula selain nazar tadi apa? Wa ta'ammulul mushaf, ya benar ta'ammul. Memikirkan mushaf dan membawanya. Itu membawa ada hitungannya, ngangkat Al-Qur'an itu. Karena kan mengangkat Al-Qur'an sendiri butuh wudu, haram kalau enggak wudu. Wa yazidul ajru bisababihi, maka bertambah pahala dengan sabab ini ya. Jadi berapa nambahannya tuh ya, gara-gara membaca lantang dan melihat mushaf. Wa qad qila al-khatmatu fil mushafi bi sab'in li'anna an-nazara fil mushafi aidan ibadatun. Ada yang mengatakan khatam di mushaf itu nilainya 7 kali lipat. Li'anna nazra, karena memandang fil mushaf aidan ibadatun. Memandang di mushaf juga adalah nilainya ibadah. Maksudnya ibadah yang juga dianjurkan dan dituntut. Dalam sebuah riwayat dikatakan yang Imam At-Tabrani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qira'atul rajuli fi ghairil mushaf 1000 darajah wa qira'atu fil mushaf tadha'afa 1000 darajah. Seseorang yang membaca tanpa mushaf itu dapat 1000 derajat, sedangkan orang yang membaca di mushaf itu melampaui 2000 derajat. Riwayat yang lain an ba'd ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlu qira'atil Qur'an nazran ala man yaqra'uhu zahiran ka fadlil fardhati 'ala an-nafilah. Keutamaan orang membaca Al-Qur'an dengan memandang terhadap bandingan orang yang membaca secara zahir, hafalan gitu ya. Ka fadlil fardhati 'ala an-nafilah. Seperti kelebihannya sholat fardu terhadap sholat nafilah. Itu utama baca Al-Qur'an. Jangan jelas fokus. Karena biasanya orang kalau udah apa tuh kamu baca yang dilihat apa tahu. Karena ngandalin hafalan, fokusnya hilang. Sementara yang Allah nilai itu adalah hatinya tuh nyangkut apa kagak ya. Zahir dinilai, tapi yang lebih utama niat hati, fokus itu. Karena ini kan sedang kita menyimak ya firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, adimun nazra fil mushaf, langgengkan olehmu memandang di dalam mushaf. Bahkan ada wali min auliyaillah yang dia buta, tapi begitu baca Al-Quran melek lagi dia. Jadi Allah cemburu matanya untuk digunakan kepada selain Al-Quran. Ada yang hebat seperti itu. Kalau ditutup Al-Quran dia buta dia, nggak bisa ngelihat. Begitu dibuka dia bisa lihat tulisan itu lagi. Masya Allah. Man qara'a Al-Quran, dari Anas bin Malik, nazran
mutti'a bi basarih. Siapa orang membaca Al-Quran dengan memandang itu Al-Quran huruf-hurufnya, maka dia akan diberikan nikmat pada matanya. Ya, insyaallah Allah kasih sehat matanya ya. Dibaca pakai mushaf, dilihat. Ada riwayat yang musalsal dikatakan kullu rawin istakat ainai faqala li unzur fil mushaf. Setiap periwayat aku mengadu kepadanya istakat ainaya. Faqala li unzur fil mushaf, bilang lihat aja kalau lagi sakit mata tuh baca Al-Quran pakai nazran saja. Wa kharaqa Utsman. Jadi memandang Al-Quran itu utama ya, baca. Wa kharaqa Utsman radhiyallahu anhu mushafain li kasrati qiraatihi minhuma. Wa kharaqa Utsman, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu merobek dua mushaf likasrati qiraatihi fihima, karena terlalu banyaknya beliau membaca mushaf tersebut sampai rusak. Akhirnya beliau robek aja, dan ini bahaya, udah robek-robek itu ya, saking seringnya membaca rusak jadinya ya mushafnya. Bahkan ketika beliau yang dibunuh syahid itu sedang membaca mushaf, sehingga darah itu jatuh ke mushaf beliau. Darahnya kemana menetesnya? Bukan di surah Al-Kahfi yang merah itu, bukan. Bisa tulisan merah apa? Wal yatalattaf. Wah, ini dulu darahnya Sayyidina Utsman di sini, bukan. Darah beliau menetes di fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Al-Baqarah 137. Di surah Al-Baqarah 137 di situ menetes darah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang beliau sedang baca Al-Qur'an dibunuh itu. Syahid luar biasa di hadapan Al-Qur'an. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Wa kana katsirun minas sahabati radhiyallahu anhum yaqra'una fil mushaf wa yakrahuna ay yakhruja yaumun wa lam yanzuru fil mushaf. Wa minhum Utsmanu radhiyallahu anhum. Dan banyak di antara para sahabat itu mereka membaca Al-Quran di mushaf, padahal susah, jarang dulu ya. Mereka berusaha baca Al-Quran itu di mushaf. Mereka tak hafal, tapi mereka berusaha untuk membacanya di mushaf. Wa yakrahuna ay yakhruja yaumun, bahkan mereka itu kagak suka berlalu hari walam yanzuru fil mushaf, mereka tidak melihat mushaf. Jadi harus duduk mereka melihat mushaf. Sebagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu annahu kana idza dakhala baitahu nashara al-mushaf wa qara'a fihi. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu apabila masuk ke rumahnya beliau membuka mushaf dan membaca.
Jadi di mana-mana tempat ada. Wa dakhala ba'du fuqaha'i Misr 'ala Syafi'i. Setelah lewat masa sahabat, masa tabi'in, bagaimana keadaan para tabi'in di masa-masa Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah gitu ya. Dakhala ba'du fuqaha'i Misr 'ala Syafi'i. Bertamu sebahagian fuqaha Mesir kepada Imam Syafi'i fis sahar, di waktu sahur, jam 3-an namu, setengah 4 namu ya. Wa baina yadayhi mushafun. Faqala lahu Asy-Syafi'i, syagalakum lil fiqhi 'anil Qur'an, inni la usallil atamata wa adha'ul mushaf baina yaday falamma atbaqahu hatta asbaha. Dilihat pada saat itu Imam Syafi'i sedang membaca Al-Quran. Faqala lahu Syafi'i, maka kata Imam Syafi'i, syagalakumul fiqhu 'anil Quran. Ditegur oleh Imam Syafi'i, ahli-ahli fikih tadi. Kalian itu terlalu sibuk dengan ilmu fikih sehingga lupa Al-Quran. Inni la usallil atamata, sungguh aku ini salat isya wa adha'ul mushafa baina yaday, saya taruh mushaf itu di depan saya. Fama atbaqahu hatta asbaha, sampai subuh ya. Aikana yakhtimu fi kulli yamin wa laila khatmatan, tidak diselesaikan kecuali sampai subuh. Beliau itu radhiyallahu an mengkhatamkan fi kulli yaumin wa lailah khatamah. Jadi sehari semalam satu khatam selain Ramadan. Imam Syafi'i itu kalau Ramadan siang satu khatam, malam satu khatam, radhiyallahu an. Itulah yang dikatakan qaumun iza arkhaz zalamu suturahu lam tulfi murahlul wita wal matja'i bal talqahum umudal maharibi qawaman lillahi akrim bis sujudir ruk'i yatluna ayatil qur'ani tadabburan fihi lakal ghafilil mutawassi'. Terus sabatu ala qadamir rasuli wa sahbihi wattabi'ina lahum wasal wa tatabba'i wa madaw ala qasdil ula. Gimana? Wa madaw ala qasdis sabili ilal ula qadaman ala qadamin bijiddin auza'i. Begitulah keadaan mereka, malam tidak tidur, enggak tertarik dengan bantal dan kasur, tapi dilihat tegak berdiri di mihrab, rukuk dan sujud. Dalam keadaan membaca Al-Quran tadabbur, tidak seperti orang yang sibuk dengan duniawi. Begitulah cara mereka ya, menapaki langkah contoh di depan mereka Nabi, sahabat dan tabi'in. Qadaman ala qadamin bijiddin auza'i, perlahan tetapi pasti ya, mengikuti ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malamnya habis baca Al-Quran, apalagi ini di bulan suci Ramadan, sibukkan dengan Al-Quran karena memang bulannya Al-Quran, Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.